Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyah Rafiatul Mahmudah, NIM 2008-203-015 dari kelas Perbankan Syariah A semester 4, mata kuliah Finansial Teknologi. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi fintech hub saat ini di berbagai negara dan prospek di masa depan. Pengertian fintech atau pengertian finansial teknologi. Finansial teknologi merupakan sebuah inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau finansial. Inovasi ini menggabungkan antara finansial dan teknologi modern. Definisi fintech menurut Bank Indonesia dalam marginisi pada tahun 2019 merupakan hasil perpaduan antara teknologi pada masa kini dengan jasa keuangan yang mengubah model bisnis sederhana menjadi berimbang. Jenis-jenis finansial teknologi. Yang pertama itu ada payment channel atau sistem, yang merupakan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu demoni atau sistem pembayaran berbasis kriptografi. Yang kedua ada digital banking, yaitu layanan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang ketiga ada lending peer-to-peer, yaitu layanan market yang mempertemukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat ada crowdfunding, yaitu untuk mengumpulkan modal dengan menggunakan website atau teknologi digital dengan maksud untuk investasi maupun kegiatan sosial. Selanjutnya ada Le French Fintech Connection. Prancis ini terkenal dengan kualitas program akademik di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Laboratorium penelitian Prancis dalam matematika, terapan statistik, dan ilmu ekonomi itu secara luas dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Faktor kunci keberhasilan untuk startup fintech yaitu menarik modal sumber daya manusia yang berkualitas. Prancis sudah menjadi negara favorit bagi pengusaha dan investor selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Prancis telah meluncurkan beberapa inisiatif publik untuk mendukung kewirausahaan, menyediakan permulaan dengan kapasitas pendanaan yang sangat kompetitif untuk kegiatan seperti hibah publik kasar, subsidi dan kredit pajak, penelitian, ekuitas, serta pembayaran hutang yang ditingkatkan dan difasilitasi untuk perusahaan teknologi dan inovasi melalui Bank Investasi Publik Prancis. Sejak tahun 2010-an, ibu kota Prancis yaitu Paris sudah menunjukkan aktivitas kewirausahaan yang menggembirakan. Dengan lebih dari 40 inkubator bisnis sedang dalam proses pembuatan, ratusan ruang kerja bersama dengan beberapa laboratorium hebat, antara 1.000 sampai 1.500 perusahaan dalam proses didirikan setiap tahunnya, dan semakin banyak lagi kisah sukses teknologi. Prancis ini bertujuan untuk menarik bakat wisata internasional. Untuk mencapai tujuan Prancis itu, yaitu Prancis mendapat manfaat dari keunggulan yang melekat, seperti kualitas kehidupan dipuji secara internasional, menjadikan tempat terbaik di dunia untuk hidup. Menurut beberapa studi internasional, Prancis ini memiliki beberapa kekuatan untuk dibangun berkaitan dengan fintech.
basis yang kuat dari keterampilan keuangan dan teknologi, infrastruktur pembiayaan yang layak dan berkembang pesat, dan insentif pajak negara Prancis yang patut dicatat. Perjalanan menuju ekosistem fintech terpadu di Belanda. Holland Fintech itu diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan membangun ekosistem fintech yang berada di Amsterdam. Fintech di Belanda ini tidak aktif seperti sebagian besar kelompok lain. Hanya sekelompok kecil profesional keuangan yang terhubung secara internasional yang tahu tentang hal baru yang disebut fintech. Fintech hanya digunakan untuk menangani pemasok TI untuk di industri keuangan. Startup fintech merupakan sesuatu yang belum pernah didengar dan dipikirkan siapapun. Mengingat lanskap keuangan yang cukup inovatif, ini merupakan peluang yang terlewatkan, terutama karena Belanda telah bersaing dalam skala global selama beberapa waktu di area pembayaran dan keamanan. Belanda ini memiliki industri keuangan yang relatif besar di Belanda dengan kondisi krisis keuangan yang belum berakhir, berkaitan dengan ekonomi yang tertinggal, pengurangan staf, peningkatan peraturan kepatuhan, dan menyelesaikan langkah-langkah dana talangan pemerintah merupakan prioritas utama bagi Belanda. Tidak hanya kurangnya persaingan serius yang mendorong inovasi, tetapi juga kurangnya kesadaran politik tentang inovasi keuangan. Mengingat potensi besar pembayaran inovatif dari Belanda dan kemampuan IT, perusahaan yang terkuat seperti infrastruktur keamanan, ERP, dan perdagangan software, potensi fintech Belanda ini nih cukup besar. Kombinasi antara infrastruktur yang sangat baik, populasi yang berpendidikan, dan jaringan internasional yang hebat menjadikan Belanda tempat yang bagus untuk berbisnis. Setelah mengetahui terdapat peluang dalam dunia fintech dan menghadirkan solusi baru yang penting bagi wirausahaan dan konsumen, langkah selanjutnya adalah menutup kesenjangan pengetahuan antara lembaga keuangan dan pelanggan mereka. Kemudian ada Luxembourg, calon hub fintech masa depan. Pusat keuangan Luxembourg adalah pasar modal, sehingga untuk menarik fintech perusahaan startup yang ingin memperluas internasional dengan menyediakan pasar cerita saham ini merupakan perjalanan dalam lanskap fintech dan sebuah tim yang terhubung ke orang lain dan organisasi yang menjadi bagian dari pembentukan sistem ekonomi fintech di seluruh dunia. Menurut laporan teknologi informasi global yang terbaru yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Luxembourg berada di peringkat ke-9 dari seluruh dunia dalam hal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan berinovasi tetap menjadi tantangan utama bagi ambisi Luxembourg. Revolusi fintech ini mendorong banyak pemain tradisional untuk meninjau ulang, untuk mengatur ulang organisasi mereka serta layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dan menjadi lebih berpusat pada klien. Negara ini siap untuk dengan cepat menyesuaikan kerangka regulasi yang sangat menarik untuk revolusi baru ini, yang dari seluruh perekonomian nasional dapat memperoleh keuntungan. Vienna sebagai fintech hub nomor 1 dalam pembayaran mobile.
Industri pembayaran pada umumnya dan khususnya pembayaran mobile atau online itu pada dasarnya dibangun atas dasar teknologi kerjasama. Seperti yang dikatakan oleh Confucius, bahkan orang terkuat pun tidak dapat mengangkat dirinya sendiri. Lingkungan memberikan kesempatan yang benar-benar unik bagi para pemula yang cerdas untuk mengembangkan solusi pembayaran mobil kelas dunia dengan menggunakan teknologi kerjasama ini. Karena konstelasi pengambilan keputusan yang tidak terlalu rumit dengan hanya beberapa bank besar, operator jaringan seluler, dan penyediaan layanan pembayaran yang beroperasi di Austria. Hampir semua orang Austria memiliki setidaknya satu kartu pembayaran, rata-rata satu untuk 4 kartu per orang. Tetapi dibandingkan dengan orang Skandinavia atau orang di Inggris, misalnya, orang Austria masih enggan menggunakan kartu mereka. Uang tunai masih menjadi raja Austria. Sebanyak 12 juta kartu pembayaran digunakan untuk kurang dari 500 juta transaksi pembayaran per tahun, sampai sekitar 420 juta transaksi kartu debit dengan Bank Conmarkarte dan sekitar 80 juta transaksi kartu kredit. Meskipun saat ini masih merupakan negara tunai dengan lebih dari 80% transaksi tunai, posisi Austria dalam transaksi mendatang ke dalam pembayaran mobile cukup unik. Ini tampak seperti selama 3 tahun terakhir, Bank Austria dan industri usaha pembayaran mampu menciptakan landasan bagi ponsel revolusi pembayaran yang dapat serta bahkan menjadi model untuk Eropa. Fakta bahwa Bank Austria melalui penyediaan layanan pembayaran afiliasi PSA Payment Service Austria GmbH yang dimiliki oleh semua bank Austria, berhasil mendapatkan 3 operator jaringan seluler terbesar seperti Telekom Austria, A1, T-Mobile, dan Tri bergabungan dalam satu wadah untuk menjadi apa yang mungkin merupakan usaha patungan yang inovatif. Kartu debit seluler pada telepon pintar yang pada tahun 2016 juga akan mencakup skema kredit. Bank Australia ini akan memberikan pelanggan mereka pilihan untuk mentransfer kartu debit mereka ke Bank Conmarkarte ke smartphone. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.